Perkenalkan, saya Utama Maulidi dari kelas 10 3J5 akan membuat video sejarah tentang perekonomian, tentang dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia. Yang dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian Indonesia adalah yang paling utamanya adalah kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap sumber daya alam Indonesia dan juga sumber daya manusianya, yaitu melalui Romusa. Pendudukan di Jepang di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang pendidikan, di bidang politik, dan di birokrasi dan militer. Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah membuat masyarakat Indonesia sangat menderita. Ya, apa saja? Mari kita lihat contohnya. Yang pertama itu pendudukan Jepang melakukan eksploitasi sumber daya manusia. Pendudukan Jepang memiliki dampak yang sangat buruk untuk masyarakat Indonesia kala itu. Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian Indonesia yaitu adalah eksploitasi sumber daya manusianya. Hal ini guna membiayai perang Pasifik. Jepang mengerahkan semua tenaga kerja di Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Jadi semacam dipekerjakan gitu. Awalnya tenaga kerja dikerahkan dari Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Propaganda yang kuat itu menarik pemuda-pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Pengerahan tenaga kerja yang awalnya sukarela lama-lama menjadi paksaan. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan disebut sebagai Romikyokai yang ada di setiap daerah. Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian Indonesia adalah eksploitasi dalam bentuk Romusa ini. Para pekerja Romusa itu diperlakukan dengan kasar dan kejam. Mereka tidak dijamin kehidupannya, kesehatan dan makan tidak diperhatikan. Banyak pekerja Romusa yang jatuh sakit dan meninggal. Untuk mengembalikan citranya, Jepang mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja Romusa sebagai pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Mereka digembarkan sebagai sosok yang suci dalam menjalankan tugasnya. Para pekerja Romusa itu juga dikirim ke Burma, Muay Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. Ya, jadi semacam untuk menutupi kesalahannya atau biar dikira bagus lagi. Yang kedua adalah masyarakat kesulitan bahan makanan dan barang-barang keperluan. Dampak pendudukan Jepang berikutnya adalah ini: kesulitan bahan makanan dan barang-barang keperluan. Saat itu kondisi masyarakat menyedihkan. Bahan makanan sulit didapat akibat banyak petani yang menjadi pekerja Romusa. Gelandangan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang jumlahnya semakin meningkat. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkit masyarakat. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin dikit jumlahnya. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian Indonesia adalah bahan-bahan pakaian sulit didapatkan juga. Bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Obat-obatan juga sangat sulit didapatkan. Semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan diawasi sangat ketat oleh pemerintah Jepang yang mengeluarkan pengaturan untuk menjalankan perekonomian. Yang ketiga adalah perkebunan diawasi dan dipegang oleh pemerintah Jepang.
Banyak perkebunan yang rusak dan diganti tanamannya untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seito Kaisha. Masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas, seperti memperbaiki jalan, saluran air, dan menanam pohon jarak. Mereka melakukan secara bergantian untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik, maka dibentuk tonarigumi atau rukun tetangga untuk memobilisasi massa dengan efektif. Selain dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian Indonesia adalah kemiskinan, ada pendidikan, politik, sosial budaya, birokra, dan militer. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan saja. Oke, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih.